Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah karya yang indah banget, judulnya Jejak di Ujung Senja dari Muhammad Mumtaza. Ini semacam perjalanan puitis yang ngebahas soal cinta, kehilangan, dan gimana caranya kita bisa pulih lagi. Sebuah proses yang saya yakin mungkin hampir semua dari kita pernah atau sedang merasakannya. Perjalanan kita kali ini dimulai dengan satu pertanyaan yang, jujur aja, dalam banget. Dan jadi inti dari semua perenungan di buku ini. Sebuah perasaan yang kayaknya universal ya, yaitu kenapa sih takdir itu kadang rasanya suka banget bercanda? Lanjutannya, yaitu tadi, mempertemukan dua orang yang tadinya nggak saling kenal, cuma untuk dibikin jadi asing lagi pada akhirnya. Ironis banget kan? Nah, inilah semacam lelucon semesta yang jadi benang merah dari keseluruhan buku ini, yang langsung membawa kita buat merenung soal pertemuan dan perpisahan. Nah, tapi penting banget untuk kita pahami di awal ya, buku ini tuh tujuannya bukan untuk membuka luka lama. Justru sebaliknya, tujuannya adalah untuk jadi semacam teman perjalanan buat siapapun yang lagi berusaha memahami dan menerima masa lalunya, untuk berdamai dengan jejak-jejak yang pernah tertinggal. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari perjalanan ini, ketika waktu berpindah arah. Nah, ini adalah fase-fase awal setelah patah hati. Fase di mana guncangannya tuh begitu hebat, sampai-sampai cara kita melihat waktu aja bisa berubah total. Penulis ngegambarin pergeseran ini dengan, indah sekaligus nyesek ya. Dari keyakinan kalau waktu adalah milik kita berdua, tiba-tiba semuanya runtuh. Realitanya, waktu itu nggak pernah berhenti. Dia cuma, pindah arah. Dulu bergerak bersamanya, sekarang bergerak tanpanya. Pernah ngerasain ini nggak? Tempat-tempat yang dulunya punya kenangan manis, sekarang malah jadi terasa angker. Dihantui sama memori. Masa lalu rasanya jauh banget, tapi di saat yang sama juga dekat dan sakit. Tiap sudut kota, tiap kafe langganan, tiba-tiba jadi pengingat. Dari sana, kita bergeser ke tahap selanjutnya. Tahap yang mungkin paling berat, yaitu saat kita harus berhadapan dengan bayangan-bayang rindu yang gak mau pergi. Rasa sakit yang terus-menerus karena, kerinduan. Di sini, penulis pakai metafora yang kuat banget. Rindu itu diibaratkan kayak tamu. Tamu yang sadar betul dia nggak diharapkan. Tapi dia juga nggak punya tempat lain buat pulang. Jadi, ya udah, dia netep aja di hati kita. Meskipun kita tahu, apa yang kita rindukan itu nggak akan pernah bisa kembali. Puisi yang singkat tapi kena banget. Ini menjelaskan gimana sifat rindu itu sendiri berubah. Jadi, rindu itu ternyata nggak hilang, dia cuma berganti wujud. Dari yang tadinya pelukan hangat pas masih bersama, sekarang berubah jadi rasa perih yang kayaknya nggak ada habisnya setelah perpisahan. Dan sekarang, kita sampai di titik balik dari seluruh perjalanan ini, yaitu saat kita mulai mencoba memahami makna sejati dari penerimaan, atau sebuah kata yang sering banget kita dengar, ikhlas. Sering banget kan kita salah kaprah, ngira kalau ikhlas itu ya artinya melupakan. Padahal buku ini ngasih definisi yang beda banget. Ikhlas itu bukan kerjaannya otak buat lupa. Ikhlas itu kerjaannya hati. Sebuah keputusan yang diambil dengan sadar untuk menerima. Ini dia ilustrasi paling indah soal apa itu ikhlas sejati. Yaitu di momen saat kamu lihat dia pergi menjauh dan doa kamu bukan lagi semoga dia berbalik, tapi berubah jadi semoga langkahnya selamat sampai tujuannya. Meskipun kamu tahu tujuan itu bukan lagi dirimu. Itu dia ikhlas. Tapi buku ini juga jujur banget. Dia nggak menjanjikan keajaiban. Proses penyembuhan itu nggak instan. Keputusan buat ikhlas malam ini nggak serta-merta bikin besok pagi semuanya jadi baik-baik aja. Ini semacam validasi kalau proses move on itu memang lambat, sulit, dan nggak ada jalan pintasnya. Akhirnya setelah melewati semua fase itu, kita tiba di kesadaran terakhir yang paling mendalam dari buku ini. Tentang jejak apa sih yang pada akhirnya benar-benar abadi? Inilah kesimpulan utamanya. Jejak yang paling berarti yang ditinggalkan oleh seseorang itu ternyata bukan kayak jejak kaki di pasir yang gampang hilang disapu ombak. Pengalaman ini, sepahit apapun itu, meninggalkan bekas yang abadi di dalam jiwa kita. Dan disinilah transformasinya terjadi. Jejak di pasir mungkin hilang ya, tapi jejak yang dia tinggalkan pada cara kita memandang senja, nah itu nggak akan pernah terhapus. Sakitnya mungkin berubah, tapi pengalaman itu pada akhirnya mengubah cara kita melihat keindahan dunia. Ini dia rangkuman yang paling pas. Akhir dari perjalanan ini ternyata bukan kehampaan, tapi sebuah transformasi.
Kepedihan itu berubah jadi puisi, dan kerinduan yang tadinya menyiksa berubah jadi pemahaman yang lebih dalam tentang cinta, kehilangan, dan kehidupan itu sendiri. Kita akhiri perbincangan kita dengan sebuah pemikiran terakhir dari buku ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita bawa pulang dan renungkan. Coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau perpisahan yang paling sakit sekalipun bisa ngajarin kita cara baru untuk melihat keindahan, apakah ada sesuatu yang benar-benar hilang?